Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai tafsir Al-Qur'an ya. Kita masih membicarakan mengenai pentafsiran ya, Al-Quran yang tidak ada ilmu tentangnya ya. Telah diriwayatkan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang beliau mengatakan telah diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, sungguh Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa fakihatu wa aba ya. Jadi Abu Bakar ditanya tentang tentang firman Allah wa fakihatu wa aba. Apa jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar beliau menjawab, ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tukiluni idza ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Begitu hebatnya Abu Bakar ya. Beliau mengatakan, maksudnya langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan membawa aku apabila aku mengatakan sesuatu tentang kitab Allah Al-Qur'anul Karim yang aku tidak ada mengetahui tentangnya ya. Jadi apa-apa yang aku tidak tahu, aku tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak aku tahu. Kata ini mafhum mukhalafahnya ya. Kalau aku mengatakan sesuatu yang aku tidak tahu, mau kemana aku pergi ya? Bumi mana yang akan membawaku dan langit mana yang akan menaungiku ya? Mengatakan sesuatu yang aku tidak ada ilmu tentang kitabullah. Begitu hebatnya para sahabatnya, sangat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu tentang firman Allah. Beliau tidak mau mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Tapi sekarang ini naudzubillah, orang dengan seenaknya saja kadang-kadang mentafsirkan ayat Al-Quran ya, padahal tidak ada ilmu tentangnya ya. Naudzubillah. Berhati-hatilah ya. Sahabat saja sangat berhati-hati ya. Ini bedanya seorang ulama dengan bukan ulama ya. Ini ulamanya para sahabat ya. Abu Bakar ini termasuk orang yang 10 sahabat yang dikenal masyhur tentang pentafsiran Al-Quran. Kata Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan ya. Kemudian Abu Ubaid mengatakan juga telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, sungguh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah membaca di atas mimbar wa fakihatu wa aba ya. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu membaca ayat ini wa fakihatu wa aba, lalu beliau mengatakan hadil fakihah qad arafnaha famal abu. Buah-buahan ini kita sungguh telah mengetahuinya, tapi apa itu abu ya? Tsumma raja'a ila nafsihi, kemudian beliau Umar bin Khattab ini bertanya kepada dirinya sendiri ya. Faqal, beliau mengatakan innalahu wal taqallufu ya Umar ya. Umar mengatakan kepada dirinya sendiri, dia benar-benar perkara yang sukar wahai Umar ya. Jadi beginilah para sahabat-sahabat utama ya. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, kedua-duanya tidak mau berpendapat tentang sesuatu yang kedua-duanya tidak mengetahuinya ya. Allahu Akbar ya. Begitu juga tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Ubaid juga mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu tentang ayat
yaumin kana miqdaru alfasanah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepadanya, dan apakah ayat yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah? Yaumin kana miqdaru alfasanah, satu hari yang ada kadarnya 1000 tahun. Ditanya kepada Ibnu Abbas, ya. Jadi maksudnya itu yaumin kana, satu hari yang ada satu hari itu mikdaruhu kadarnya, ya, hitungannya itu 1000 tahun. Kemudian Ibnu Abbas bukan menjawab, malah mengatakan kepada laki-laki tersebut, apakah ayat yaumin kana mikdaru khamsina alfasana, satu hari yang ada kadarnya 50.000 tahun. Laki-laki itu berkata kepada Ibnu Abbas, bahwasanya aku telah bertanya kepadamu untuk menjelaskan makna ayat tersebut. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, huma yaumani dzakarahumallahu fi kitabihi Allahu a'lamu bihima. Kedua-dua hari tersebut, ya, yang satu yaumin kana miqdaru alfasanah, yang satu yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kedua-duanya telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Allah lebih mengetahui apa makna keduanya, ya. Yang satu pada surat As-Sajdah, yang satu pada surat Al-Ma'arij, ya. Dua-dua hari tersebut ada. Satu hari kadarnya 1000 tahun, ya. 1000 tahun alfasanah. Yang satu khamsina alfasanah, 50.000 tahun satu lagi, ya. Kata Ibnu Abbas, ya, kedua hari tersebut telah disebut Allah dalam kitabnya Al-Quran. Allah lebih mengetahui dengan kedua-duanya, ya. Ibnu Abbas sedang tidak menyukai bahwa beliau mengatakan atau berpendapat tentang kitabullah apa yang dia tidak ketahui, ya. Begitu hebatnya para sahabat, walaupun ilmunya sebetulnya ada, tapi tidak mau ngomong sembarangan, ya. Gak ada ilmu lebih baik diam, jangan ngoceh sembarangan. Kalau salah-salah annar tempatnya, apalagi kalau mengait-ngaitkan atau menghubungkan dengan Rasulullah, padahal Rasulullah tak pernah mengatakan sesuatu tentang hal tersebut, ya. Jangan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, karena bahaya sangat besar, tempatnya adalah annar. Contohlah para sahabat Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, semuanya tidak mau mengatakan sesuatu tentang Al-Quran kalau tidak ada ilmunya, ya. Banyak lagi riwayat lain dari ulama salaf tentang menyatakan dosa melakukan pentafsiran Al-Quran tanpa ilmu, ya. Malik mengatakan, telah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, sungguhnya adalah Sa'id bin Al-Musayyab apabila ditanya tentang pentafsiran satu ayat dari Al-Quran, beliau mengatakan, sungguhnya kami tidak mengatakan satu pendapat pun tentang Al-Quran. Jadi inilah pendapat para tabi'un, mereka tidak mau mengatakan sesuatu pendapat tentang Al-Quran, ya. Al-Lais mengatakan, telah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al-Musayyab, sungguhnya adalah Sa'id bin Al-Musayyab tidak membicarakan tentang Al-Quran kecuali tentang sesuatu yang dia mengetahuinya. Jadi kalau dia tahu dia menjelaskannya, kalau tidak tahu dia berdiam diri, ya. Ibnu Syaudab berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Yazid, beliau mengatakan, adalah kami bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab tentang halal dan haram, dan beliau adalah orang yang paling mengetahui. Apabila kami bertanya kepadanya tentang pentafsiran satu ayat Al-Quran, beliau berdiam diri seolah-olah tidak mendengarnya, ya. Jadi takut para tabi'un, ya, takut mereka takut mengatakan sesuatu kalau salah, apalagi kalau mengatakan sesuatu dari pendapatnya sendiri, ya. Ayub bin Aun dan Hisham mengatakan, telah diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, bila bertanya kepada Ubaidah tentang satu ayat dari Al-Quran, lalu Ubaidah mengatakan, telah pergi berlalu
orang-orang yang mengetahui tentang Al-Quran, maka takutlah kamu kepada Allah dan berlakulah benar dan lurus. Jadi takut mereka ini takut mengatakan sesuatu tentang Al-Quran kalau tidak ada ilmunya. Imam Ibnu Katsir mengatakan asas sahih yang telah disebutkan dari ulama salaf di atas membawa suatu makna ya, bahwa mereka menyatakan suatu dosa terhadap pentafsiran Al-Quran tanpa ilmu. Jadi janganlah coba-coba mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Kalau kita tidak tahu, tanyalah kepada ahlinya. Kalau kita mampu membaca kitab-kitab tafsir, lihatlah kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama yang ada ilmunya ya. Adapun orang yang mentafsirkan dengan sesuatu yang diketahui dari segi bahasa atau hukum, maka tidak ada dosa baginya ya. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Oleh karena itu telah diuraikan dari ulama salaf berbagai pendapat tentang pentafsiran Al-Quran, dan tidak ada pertentangan pendapat tentang pentafsiran Al-Quran dengan sesuatu yang mereka memiliki ilmu tentangnya, dan mereka berdiam diri dari suatu ayat yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Kaidah ini adalah wajib ya, bagi setiap orang yang melakukan pentafsiran Al-Quran. Sungguhnya sebagaimana wajib berdiam diri tentang suatu ayat Al-Quran yang tidak ada ilmu tentangnya, maka demikian juga wajib mengatakan tentang suatu ayat Al-Quran yang ada ilmu tentangnya apabila ditanya tentangnya ya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah ketiga Al-Imran ayat 187. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latubayyinunnahu linnas wala ta'tumunah. Maksudnya, sungguh kamu benar-benar menjelaskannya kepada manusia dan tidaklah kamu menyembunyikannya. Juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari berbagai riwayat, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Maksudnya, siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan diberangus mulutnya pada hari kiamat dengan berangus dari an-nar. Jadi janganlah menyembunyikan ilmu ya. Kalau ada ilmu tentangnya, sampaikan. Kalau tidak ada ilmu, jangan coba-coba menyampaikan ya. Ibnu Jarir mengatakan, telah diuraikan dari Abu Az-Zannat, beliau mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan pentafsiran Al-Quran itu ada 4 cara. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pentafsiran Al-Quran itu ada 4 cara. Cara pertama, pentafsiran Al-Quran yang orang Arab memahaminya, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Cara kedua, pentafsiran Al-Quran yang tidak ada dosa bagi seorang yang tidak mengetahuinya. Ketiga, pentafsiran Al-Quran yang ulama memahaminya. Keempat, pentafsiran Al-Quran yang tidak ada seorang pun yang memahaminya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Jarir mengatakan, sungguh telah diriwayatkan keempat cara tersebut dalam satu hadis yang isnadnya mendapat pembahasan. Telah diriwayatkan dari Al-Kalbi, telah diriwayatkan dari Abu Sholih Maula Ummi Hani, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah bersabda, unzil al-Qur'anu al-arba'ati akhrufin halalin wa haramin la ya'diru ahadun bil jahalati bihi wa tafsirin tufasirul arab wa tafsirin tufasirul ulama mutasabihin la ya'lamu illallah wa manidda'a alimahu siwallah wa huwa kadhib. Maksudnya diturunkan Al-Quran itu atas 4 cara. Yang pertama, halal dan haram, yang tidak berdosa seorang yang tidak mengetahui dengannya.
Yang kedua, pentafsir Al-Quran yang mentafsirkannya orang Arab. Yang ketiga, pentafsiran yang mentafsirkan ulama. Dan yang keempat, ayat mutasyabih yang tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyatakan memahaminya selain Allah, maka dia adalah pendusta. Ya. Jadi kata Ibnu Jarir, isnad hadis ini mendapat pembahasan yaitu karena diriwayatkan dari Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi. Sungguhnya dia termasuk orang yang ditinggalkan hadisnya. Kemungkinan hadis ini dari riwayat Ibnu Abbas bagaimana telah disebutkan, ya, wallahu alam. Jadi itulah ya bagaimana cara-cara pentafsiran Al-Quran, ya, mulai dari Al-Quran sendiri, kemudian As-Sunnah, kemudian pendapat-pendapat sahabat Rasulullah SAW, terutama sahabat yang 4, ya, yang 10 bukan 4, 10 ya. 10 yang telah kita sebutkan dalam video sebelumnya, ya. Yang paling masyhur adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Karena khalifah yang 4 sibuk ya dengan urusan kekhalifahan, dan ketika itu juga banyak cobaan-cobaannya setelah Rasulullah wafat, ya. Tidak sempat membicarakan tentang pentafsiran dengan baik dan benar karena sibuk dengan urusan umat yang lebih penting, ya. Demikianlah apa yang bisa disampaikan tentang pentafsiran Al-Quran. Selanjutnya insyaallah kita akan membicarakan tentang tafsir Al-Quran, ya. Kita akan masuk ke dalam tafsir Al-Quran yang kita akan pakai rujukan-rujukan dari ulama-ulama tafsir yang tersohor dalam bidangnya seperti Ibnu Jarir, Imam At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qutubi, dan tafsir-tafsir yang lain insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.